Di sini saya Leni Faikatul Hikmah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1G akan menjelaskan materi dari matkul aswaja dengan judul menganalisis tipologi aswaja. Oke, next pada materi yang akan saya sampaikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa disebut aswaja merupakan salah satu aliran Islam yang terdiri dari 3 kata, yakni ahlun, sunnah, dan al-jamaah. Ahlun berarti keluarga atau komunitas. Sunnah yang berarti segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Sedangkan al-jamaah berarti perkumpulan. Paham ini muncul secara bertahap setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk menjaga aliran Islam murni dan sebagai respon terhadap perpecahan umat Islam yang memicu munculnya berbagai aliran ekstrim. Aliran ini dipelopori oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh para tokoh-tokoh ulama seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini menjadi pelopor utama terbentuknya aswaja dan penguat akidah Islam. Imam Abu Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Imam Abu Hasan adalah seorang pendiri teologi Asy'ariyah yang kini menjadi akidah mayoritas di Indonesia dengan memperkuat ajaran salaf dan membantah pemikiran Mu'tazilah. Sedangkan Imam Mansur al-Maturidi lahir di Samarkand, Asia Tengah atau kini dikenal dengan Uzbekistan sekitar abad ke-3 Hijriah. Imam Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang pendiri madhab Maturidiyah yang banyak dianut pengikut madhab Hanafi. Meskipun Imam Maturidi lebih kenal terhadap penalaran akal, beliau juga membela ajaran salaf dan melawan pemikiran sesat seperti Mu'tazilah. Menurut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Mansur al-Maturidi, aswaja adalah pemahaman Islam yang moderat yang mengikuti sunnah Nabi dan praktik para sahabat atau al-jamaah, serta mengambil jalan tengah antara paham ekstrim seperti rasionalis Mu'tazilah dan determinisme Jabariyah. Dengan mengombinasikan antara akal dan wahyu, paham ekstrim adalah pemahaman yang berlebihan atau keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan sehingga melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan norma yang berlaku, baik dalam bidang politik, agama, maupun yang lainnya. Bahkan, demi mencapai tujuan ideologinya, paham ini seringkali melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan. Maka dari itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir dengan pemahaman Islam yang moderat. Pemahaman Islam yang moderat adalah ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, toleransi, dan kedamaian. Dengan menghindari sikap berlebihan dalam berkeyakinan dan bertindak, karakteristik dari paham moderat yaitu anti kekerasan dan mengutamakan perdamaian dalam segala interaksi, bersikap terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menghindari sikap merasa paling berat sendiri, serta bersedia untuk terus belajar, berinovasi dan merespon perubahan zaman dengan baik. Paham ini mengambil jalan tengah yang tidak terlalu ekstrim dan tidak sembrono dalam berkeyakinan, berpikir, dan bertindak. Apabila aliran Mu'tazilah lebih mengedepankan akal daripada wahyu, dan aliran Jabariyah menganggap manusia tidak berkebebasan dalam menemukan suatu serta tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia kerjakan, maka Ahlus Sunnah berjamaah berada di antara keduanya, yang mengombinasikan antara akal dan wahyu. Akal berfungsi untuk berpikir, menganalisis, dan memahami pengalaman yang diperoleh dari pengalaman indrawi dan observasi alam, sehingga mampu membedakan antara baik dan buruk, serta mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan membedakannya dengan hal-hal gaib.
Berikut rumusan masalah dari materi ini. Yang pertama, bagaimana cara memahami konsep aswaja? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan tipologi aswaja dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang ketiga, bagaimana cara pandang aswaja terkait hubungan antara iman, pengalaman spiritual, dan akal? Kita masuk pada pembahasan. Yang pertama itu ada konsep dari aswaja. Setidaknya ada 5 cara untuk memahami konsep aswaja, yaitu yang pertama, pahami asal-usul dan makna nama. Yang kedua, pahami prinsip-prinsip aswaja. Yang ketiga, pahami hubungan aswaja dengan organisasi dan tradisi. Yang keempat, belajar dari para ulama. Yang kelima, kaji sumber ajaran. Yang kedua ada penerapan tipologi aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Cara menerapkan tipologi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja dalam kehidupan sehari-hari ialah dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar aswaja, yaitu ada tasawuf atau moderat, tawazun keseimbangan, tasamuh toleransi, dan iktidal keadilan. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti berikut. Yang pertama itu ada tawasud atau moderat. Bersikap tengah-tengah, tidak ekstrim atau tidak berlebihan ke kiri atau ke kanan dalam berkeyakinan maupun tindakan. Contohnya, tidak merasa bahwa pendapat atau madhab yang diikuti adalah satu-satunya yang paling benar sehingga tidak mau dengan pendapat lain. Misalnya dalam masalah kunut yang menjadi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Kita harus saling menghormati dan memberi ruang diskusi tanpa menganggap salah satu pihak benar-benar mutlak dan menolak yang lain. Yang kedua ada tawazun, yaitu keseimbangan. Menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saat bekerja. Seseorang menerapkan tawazun dengan membagi waktu antara pekerjaan, istirahat, dan keluarga. Seseorang menerapkan tawazun dengan membagi waktu antara pekerjaan, istirahat, keluarga, dan ibadah. Misalnya, bekerja 8 jam sehari, lalu meluangkan waktu untuk olahraga 30 menit, bermain dengan anak-anak di sore hari, dan bangun malam untuk sholat tahajud. Ini mencegah kelelahan atau kelebihan kerja atau kemalasan, yaitu kekurangan aktivitas, sehingga produktivitas dan kebahagiaan tetap terjaga. Dan yang ketiga itu ada tasamuh atau toleransi. Saling menghargai, menerima perbedaan dengan senang hati tanpa paksaan, serta memelihara kedamaian dan keharmonisan dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya tetap menjaga hubungan baik dengan siapa saja meski berbeda agama atau budaya, ikut menjaga keamanan, dan berdamai saat umat agama lain sedang merayakan hari raya atau beribadah. Yang keempat itu ada iktidal atau keadilan. Teguh dalam kebenaran dan berlaku adil dalam kehidupan sosial serta ibadah, yaitu contohnya ada saat mendidik anak, orang tua menerapkan iktidal dengan memberikan hukuman yang adil atas kesalahannya, bukan memukul secara berlebihan atau membiarkan begitu saja. Misalnya, jika anak lupa membersihkan kamar, Anda meminta dia untuk membersihkan kamarnya sendiri sebagai pelajaran, sambil memuji usahanya nanti ketika ia sudah melakukan. Ini menciptakan keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang, sehingga anak belajar tanggung jawab tanpa merasa stres. Dengan menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menjalani kehidupan berlandaskan prinsip aswaja secara nyata, membentuk karakter yang moderat, toleran, dan seimbang dalam beragama maupun bermasyarakat. Yang ketiga ada cara pandang aswaja terkait hubungan antara iman, pengalaman spiritual, dan akal. Cara pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hubungan iman, pengalaman spiritual, dan akal itu yang pertama ada iman. Dalam pandangan aswaja, iman adalah keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan perbuatan. Iman bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, dan bukan semata dari akal atau pengalaman spiritual saja. Iman harus dilandasi oleh pengetahuan, bukan hanya emosi atau ikut-ikutan. Namun demikian, aswaja mengakui bahwa iman dapat bertambah dan berkurang
seiring amal dan pengalaman spiritual seseorang. Yang kedua ada pengalaman spiritual aswaja, khususnya dalam tradisi tasawuf yang merupakan bagian integral dari aswaja. Mengakui adanya pengalaman spiritual yang mendalam seperti zikir, tersingkapnya hakikat, dan lenyapnya ego. Namun, pengalaman spiritual tidak boleh bertentangan dengan syariat dan akidah aswaja. Menempatkan tasawuf sebagai metode penyucian jiwa bukan sebagai jalan alternatif dari syariat. Contoh dari tokoh penting yaitu ada Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya integrasi antara syariat, akal, dan hakikat dalam mencapai makrifat, yaitu pengetahuan tertinggi tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada akal. Aswaja memandang akal sebagai anugerah Allah yang sangat penting dalam memahami agama. Selama tidak menyalahi wahyu, akal digunakan untuk memahami dalil-dalil nakli, yaitu wahyu, menetapkan hukum, dan menjawab tantangan zaman. Namun, akal tidak dijadikan sumber utama dalam menetapkan akidah. Ia hanya sebagai sarana, bukan landasan akhir. Dari pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa Aswaja An-Nahdiyah atau Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah merupakan paham keislaman yang berlandaskan pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang dikembangkan oleh ulama Nahdlatul Ulama yaitu NU. Tipologi Aswaja An-Nahdiyah menekankan keseimbangan antara nilai-nilai tawasud yaitu moderat, tasamuh toleran, tawazun seimbang, dan iktidal adil. Kemampuan menganalisis tipologi ini penting agar kita memahami karakter khas pemikiran dan praktik keagamaan NU yang menghargai tradisi, rasionalitas, serta kontekstualisasi ajaran Islam dengan kehidupan masyarakat. Dengan memahami Aswaja Nahdiyah, umat Islam diharapkan dapat mengamalkan ajaran agama secara damai, bijak, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Itulah tipologi aswaja yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, mengajak kita kembali ke jalan tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mulia. Semoga video ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membuka mata hati untuk memahami dan mengamalkan aswaja dengan sikap moderat, toleran, penuh rahmat, serta jauh dari sikap fanatik yang merusak ukhuwah. Aswaja bukan sekedar akidah teoritis atau label organisasi, melainkan panduan praktis dan komprehensif untuk beragama yang wasatiyah, menjauhi ekstremisme kiri maupun kanan, memelihara ukhuwah Islamiyah di tengah kemajemukan bangsa, dan menyebarkan kebaikan sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 yang memiliki makna, dan demikianlah kami jadikan kamu umat muslim, umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini menjadi pondasi kokoh aswaja yang telah diwariskan oleh para ulama salaf seperti Imam Asy'ari, Imam Maturidi, hingga ulama Nusantara seperti Imam Nawawi Al-Bantani dan Mbah Hasyim Asy'ari. Semuanya menekankan tauhid yang murni, tasawuf yang sehat, dan fikih yang rohmani. Bayangkan dampak luar biasa aswaja dalam kehidupan nyata kita saat ini. Di keluarga, kita mendidik anak dengan kasih sayang tanpa keras kepala. Di masyarakat, kita bangun silaturahmi lintas mazhab dan agama melalui gotong royong. Di dunia kerja, kita tunjukkan profesionalisme berlandaskan akhlak mulia. Di media sosial, kita sebarkan dakwah sejuk tanpa celaan atau hujat menjatuhkan. Bahkan di politik, kita dukung kebijakan yang adil tanpa memusuhi saudara seiman. Ini adalah jihad damai aswaja yang sesungguhnya, membangun Indonesia harmonis di mana perbedaan mazhab, etnis, dan budaya justru menjadi kekuatan penyatu bangsa, bukan sumber konflik yang memecah belah. Tanpa itu semua, umat mudah terjebak pada golongan-golongan yang saling memusuhi, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan aswaja, kita kembali ke sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh rahmah, sebagaimana sabdanya, umatku tidak akan bersatu atas kesesatan, dan tangan Allah bersama jamaah. Mari kita jadikan tipologi ini sebagai kompas harian, agar setiap langkah kita membawa barokah bagi diri, keluarga, dan negeri.
Terima kasih telah menonton hingga akhir dengan penuh kesabaran. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah. Yuk terapkan tipologi aswaja mulai hari ini secara nyata. Bersama-sama kita bangun Indonesia yang harmonis, damai, adil dan makmur, dan menjadi teladan dunia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan lupa like jika hati tersentuh, share ke saudara-saudara kita yang membutuhkan pencerahan, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi untuk konten bermanfaat lainnya tentang aswaja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.